Ramadan bukan alasan untuk melambat. Justru bulan Ramadan ini adalah momentum untuk melesat. Halo Sobat Arjuna, kamu lagi dengerin Diagram, Dialog Remaja Beragam, podcast jurnalistik SMA Negeri 2 Blitar. Ruang diskusi remaja yang santai, inspiratif, dan penuh gagasan beragam. Bareng aku Lala di episode spesial berjudul Ramadan Mode On, produktif, positif, progresif. Nah teman-teman nih, banyak menganggap bahwa bulan puasa ini sebagai alasan untuk mengurangi aktivitas kita. Tapi bagaimana kalau misalnya justru Ramadan ini kita jadikan sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas diri? Nah hari ini kita akan mengobrol seru tentang cara meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan melalui literasi membaca buku. Tentu saja aku nggak sendirian, aku bersama teman aku sendiri nih yang hobinya membaca buku dan sudah mengoleksi ratusan buku. Di tengah kesibukannya, ia tetap konsisten meluangkan waktunya untuk membaca. Kalau bicara soal literasi, dia yang udah paling perfect deh, cantik, pinter, aktif, dan juga baik hatinya. Langsung saja kita sapa Naya. Halo, wow Sobat Arjuna, makasih banget loh udah diundang ke podcast Diagram ini. Alhamdulillah kabarku baik. Di bulan puasa ini nih naik, kayaknya Naya ini harusnya membaca bukunya kan lebih banyak gitu ya, karena kan kita tentang bahas tentang produktivitas. Nah gimana nih Nay membaca bukunya di bulan puasa ini nih Nay? Kalau dari aku sendiri di bulan Ramadan ini kan pastinya teman-teman juga banyak berkegiatan gitu ya lah. Pasti kan kegiatan kita tuh sama ya, gak jauh-jauh dari mungkin sahur, terus kita juga ada sholat, terus kita terawih gitu. Nah tapi kalau buat aku sendiri di bulan Ramadan ini aku ngerasa kayak lebih teratur aja gitu. Apalagi dalam segi membaca buku gitu ya, karena tentunya kita juga punya banyak waktu kosong juga. Misal nih, kita sekolah kan pulangnya juga lebih awal ya, betul soal ininya. Terus kayak jadwal-jadwal les, jadwal-jadwal kegiatan yang lain itu lebih sedikit gitu. Jadi aku lebih ngerasa aku manajemen waktunya tuh lebih baik aja. Jadi aku merasa bisa menyelesaikan banyak buku waktu bulan Ramadan. Wah mantap banget loh, ini berarti meskipun di bulan puasa ini Naya ini tetap aktif dan produktif banget nih ya Naya ya. Nah banyak banget nih yang bilang kalau misalnya bulan puasa tuh jadinya tuh bikin lemes dan bikin gak produktif, jadi pokoknya malas-malasan lah. Tapi ini kan kamu tadi bilang bahwa kalau misalnya bulan puasa ini malah bikin teratur gitu ya. Ini tuh juga bisa banget kita ulas lebih dalam boleh ya Naya ya soal produktivitas ini. Nah sebelum kita membahas tema inti pada hari ini, aku tuh penasaran banget nih. Kalau misalnya katanya tuh koleksi bukumu tuh udah ratusan banget nih. Dari semua koleksi itu kira-kira berapa banyak yang sudah benar-benar Naya baca nih? Wah, bener banget sih lah kalau misalnya ngomongin baca buku ya. Karena kan aku itu mulai baca buku dari aku bisa mulai baca gitu, dari aku pertama kali masuk SD. Jadi kalau misalnya bisa dikalkulasi, mungkin jumlah buku aku sekarang udah hampir sekitar 200-an kali ya. Wah, Nah, 200-an loh ini. kebetulan aku juga bawa nih beberapa contoh-contoh buku yang udah selesai aku baca gitu. Kalau buat buku-buku tahun kemarin aku bisa menyelesaikan hampir 30 buku dalam 1 tahun. 30 buku dalam setahun, wah hebat banget sih Nay, keren banget. Nah, kalau buat mungkin kita ngomongin genre aja nih ya. Boleh, boleh. Kalau dari genre itu sebenarnya aku membaca yang cukup umum aja sih gitu. Jadi kalau misalnya remaja seumuran kita, apalagi anak SMA, mungkin taunya kan kalau buku-buku itu seputar dari kayak gini, buku-bukunya Terelie. Nah, kalau dari buku-bukunya Terelie, aku punya lumayan banyak banget. Contohnya dari seriesnya Fumi ini. Fumi ini fun fact ya, punya sekitar 19 buku dalam satu seriesnya. Dan tahun kemarin aku udah selesai baca semuanya 19 seriesnya itu gitu. Terus untuk buku yang lain misalnya di buku tentang kamu ini juga buku yang isinya tentang slice of life, drama, romansa gitulah. Tapi dari buku yang setebel ini yang kita dapat itu bukan cuman tentang kisah romansanya aja gitu, tapi di dalamnya juga kita dapat banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang sebenarnya tuh nggak semuanya kita pelajarin di sekolah gitu. Misalnya juga nih di buku di buku Bumi ini menceritakan tentang 3 anak, Raib, Sally, sama Ali. Mereka itu remaja seumuran kita, tapi mereka tuh udah
bisa berpetualangan ke dunia-dunia lain gitu lah. Di dalamnya juga Terelie ini menyelipkan kayak tentang sains, kemudian tentang perhitungan matematika. Kenapa sih kok bumi itu bisa terjadi seperti ini? Kemudian bagaimana misalnya nih kayak komet, kemudian matahari, terjadinya gerhana bulan itu seperti apa. Jadi di lain pelajaran kita yang kita dapatkan di sekolah misalnya di KIPA gitu ya, di buku ini kita juga bisa dapat banyak pelajaran sains umum yang memang dibutuhkan anak SMA gitu. Terus untuk genre yang lain selain Terelie, aku juga ada beberapa buku historical fiction gitulah. Nah, contohnya ini ada di bukunya Leila. Ini aku punya Namaku Alam, terus aku punya ini Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Selanjutnya ini yang pasti semua orang tahu nggak sih? Betul. Laut Bercerita itu lagi famous banget gak sih? Ramai banget kan kedengar mau di film ini. Nah, betul. Itu nungguin banget loh. Ya, jadi ini ya teman-teman, buku ini secara garis besar menceritakan tentang tragedi 98 yang menimpa mahasiswa di Indonesia gitulah. Nah, mungkin kalau di pelajaran secara umum kayak sekarang kita udah kelas 2 SMA ya. Betul. Mungkin kita tahu tragedi 98, kemudian kayak di buku Namaku Alam itu menceritakan tentang tragedi 65. Mungkin kita tahu secara garis besarnya aja kalau tragedi 98 itu yang menimpa mahasiswa gitu. Tapi di buku Laut Bercerita ini kita tuh jadi tahu gitu loh latar belakang masalah yang terjadi pada tahun yang segitu gitu. Jadi misalnya aku baca nih Laut Bercerita, terus aku jadi ngerti kalau di dalamnya tuh buku ini tuh menceritakan tentang tragedi 98. Akhirnya kan aku sendiri punya keingintahuan untuk cari-cari lagi. Misal aku googling, kemudian tanya-tanya juga ke guruku yang di sekolah gitu kan. Apa sih yang sebenarnya mendasari tragedi 98? Nah, dari situ kita jadi tahu kalau misalnya sejarah-sejarah itu dicatat bukan hanya di pelajaran sekolah aja, tapi juga bisa diringkas menjadi sebuah novel kayak gini gitu. Menarik banget nih. Oke, selain itu aku juga punya ini. Ini juga bukan buku fiksi lah, jadi ini buku non fiksi tentang pendidikan yang ada di dunia gitu. Ini kayak karyanya Mauna Freire, ini juga salah satu buku yang aku suka banget karena dia itu membahas tentang pendidikan. Di sini Paulo juga membahas gimana caranya beliau itu melihat orang kuat merendahkan masyarakat lemah melalui cara-cara halus namun menindas. Nah, buku-buku yang kayak gini kan jarang banget kita temuin di novel-novel umum yang dijual di Gramedia gitu. Jadi sebenarnya buku-buku yang kita baca itu bukan hanya bisa menceritakan tentang fiksi-fiksi atau imajinasi penulis aja. Ada juga loh buku yang non-fiksi yang bisa menambah pengetahuan kita gitu. Wih, berarti ini menarik banget nih teman-teman. Soalnya jujur nih Nay, aku tuh orangnya tuh kalau membaca buku tuh gampang bosen gitu. Aku lebih suka buku itu yang ada visual-visualnya gitu. Jadi aku lebih suka mendengarkan. Nah tadi aku mendengarkan Naya menceritakan isi dari buku-buku itu beneran menarik banget. Aku jadi penasaran nih. Salah satu dari bukunya Naya nih apa yang aku baca gitu tiba-tiba setelah Naya menceritakan isi dari buku tersebut. Nah, kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari sekecil apapun itu kami pastikan membuatkan perubahan gitu ya Naya. Nah, kira-kira apa yang berubah dalam dirinya Naya sejak rutin membaca buku? Kalau perubahan mungkin ya lah, karena aku ini sendiri kan baca buku udah dari lama banget ya. Jadi aku sendiri tuh nggak tahu gitu apa perubahan yang paling progresif setelah aku membaca buku. Tapi sebenarnya suatu hal yang paling aku tanamkan di prinsip aku itu gini. Semakin besar kita mengetahui sesuatu, itu kita akan selalu merasa bahwa kita tidak tahu sesuatu gitu. Misalnya nih kayak contoh yang aku bawain tadi, buku tentang Laut Bercerita di Tragedi 98. Kalau mungkin orang yang nggak baca Laut Bercerita, mungkin mereka kan akan menganggap diri mereka itu tahu. Misalnya dari pelajaran sekolah, tragedi 98 itu terjadinya pada bulan Mei misalnya, melibatkan mahasiswa dan juga aparat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nih sebagai pembaca sudah berliterasi, sudah tahu tentang buku misalnya Laut Bercerita gitu, akhirnya kan kita tahu, ternyata yang melatar belakangi kejadian ini tuh apa, ternyata tentang aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa karena kebijakan yang ada pada saat itu gitu. Nah dari situ akhirnya kan kita sendiri itu jadi haus ilmu. Dari situlah kita bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang tragedi-tragedi atau juga masalah yang dihadapi bukan hanya sekedar imajinasi aja, tapi juga kejadian nyata walaupun itu diringkas dalam sebuah novel gitu. Oh, berarti produktivitas itu bukan hanya soal waktu luang ya, tapi itu soal membuat waktu itu menjadi lebih bermakna. Wah, indah banget sih jujur. Tapi menjadikan membaca di bulan Ramadan itu bukan hanya soal menambah jumlah buku yang selesai, tapi juga memperkaya batin kita sendiri.
Nah, banyak teman-teman kita yang sebenarnya ingin juga memulai membaca, tapi sering merasa malas atau tidak konsisten. Jujur itu sama kayak aku, Nay, itu relate banget sama aku karena, kayak kalau membaca itu kalau tidak ada visualnya menurut aku kurang asik gitu, karena aku punya imajinasi sendiri gitu, Nay. Nah, eee, kalau boleh tahu nih, kamu tuh, satu langkah kecil apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa melakukan untuk bisa dilakukan hari ini, eee, untuk kita memulai langkah yang, untuk kita lebih maju gitu? Mungkin kayak gini ya lah, apa yang bisa kita lakukan hari ini walaupun sekecil apapun untuk kita mengalami perubahan yang lebih baik ke depannya gitu loh ya. Kalau itu menurut aku misalnya kita ambil aja dari segi membaca gitu ya. Mungkin kan kalau misalnya kita tahu nih di online-online atau ya penulis yang sering kasih saran lah, mulai aja dari membaca buku 10 menit satu hari atau selesaikan satu bab setiap hari. Misalnya kamu nggak bisa baca, paksa diri kamu untuk baca. Tapi menurut aku kalau itu dilakuin sama remaja-remaja seumuran kita, itu tuh kayak nggak ultimate lah istilahnya, kayak nggak relevan sama kondisi kita. Karena kan kita sebagai remaja juga, kita pastinya punya kesibukan yang lain dong lah. Misalnya kita punya hobi membaca buku ya, kayak aku pun, aku suka banget nih baca buku. Tapi kan itu nggak menutup kemungkinan kalau aku punya hobi lain, misalnya nonton film, main sama teman, itu juga udah kayak jadi bagian lah dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi menurut aku, membaca itu sebenarnya bukan hanya sekadar pemaksaan dari diri, tapi itu juga kemauan gitulah. Misalnya kalian mau nih baca buku ini, tapi kalian males, ya udah kalian baca aja misal satu hari satu lembar, itu pun udah cukup. Misalnya kalian baca satu hari satu lembar, terus kalian baca selama 1 bulan, kan kalian udah dapat berapa lembar tuh dalam satu kali membaca itu gitu. Misalnya kalian mau mulai pun bisa mulai dari buku-buku yang tipis, karena nggak selamanya kita mendapati novel itu novel-novel yang tebel lah, kayak misalnya kayak gini. Satu buku ini bisa terdiri dari sekitar 500 halaman. Kan pasti banyak banget nih orang yang keberatan buat membaca sebanyak ini. Karena itu, kalian bisa baca dari buku-buku yang tipis dulu, misalnya kayak gini. Ini tuh bisa banget kalian selesaiin dalam sekali duduk lah intinya. Apalagi kalau kalian tuh milih tema-tema yang nggak berat, misalnya cerita pendek gitu. Kan itu buat temanya kan berganti-ganti ya. Kalau misalnya temanya berganti-ganti kan jadi yang baca tuh nggak bosen gitu. Jujur itu sih lah yang aku lakuin sehari-hari sampai aku tuh bisa di titik sekarang gitu. Nah, kalau ngomongin tentang progresif ya, alhamdulillahnya dulu waktu aku SD, aku mau nerbitin salah satu cerita pendek nih. Wih, keren banget loh ini. Sebetulnya aku juga gak ada niatan buat menerbitkan cerita pendekku ini, karena dulu tuh jujur aku gini, selama aku membaca terus aku kan juga hobi banget nih buat nulis cerpen, nulis novel, aku punya banyak banget draft di laptopku lah. Tapi aku tuh nggak berani gitu loh lah kalau menunjukkan karyaku di publik gitu. Jadi aku cuma keep dan simpan itu sendiri gitu, sampai suatu saat tuh mamaku tuh bilang gini, sampai kapan kamu mau kayak gitu. Karena kan gini, kalau misalnya kita tahu nih, misal kita tahu tentang isi buku ini, kita tahu 200. Sementara orang-orang yang lain itu taunya 100. Misalnya kita diem aja dan nggak membagi pengetahuan ini, kan pasti orang-orang lain itu pengetahuannya lebih pendek daripada kita. Misal kita berani untuk memberitahu informasi, kita mau share edukasi yang kita punya, kan pasti kita juga bisa bantu orang lain kan lah dalam segi apapun itu gitu. Jadi aku sempatlah ambil salah satu cerpen dari laptopku dan iseng aku kirimin ke penerbit. Ternyata alhamdulillahnya cerita pun bisa masuk 38 dongeng terbaik di Indonesia dan akhirnya diterbitkan gitu. Dari situ sebenarnya itu jadi salah satu motivasi aku juga sih ya, buat menambah wawasan aku terhadap membaca, kemudian untuk menulis gitu. Karena sebenarnya fun fact aja ya lah, orang yang misalnya suka baca, kemudian dia suka buat nulis cerpen, walaupun itu tuh misalnya cerpennya pendek, sekalimat, 2 kalimat, itu tuh dia tuh pasti nggak akan kesulitan dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu. Misalnya nih kita belajar majas, majas hiperbola, majas similar, personifikasi, itu kan sebenarnya pelajaran umumnya kita dapetin di SMA. Tapi misalnya kalian baca di buku-buku novel kayak gini, di dalamnya itu tuh pasti mengandung banyak banget majas-majas yang bisa kita temui. Dan dari situ kan kita nggak belajar teorinya aja ya lah, kita pasti belajar bagaimana sih cara menerapkan itu dalam suatu kalimat. Tuh. Ternyata Naya ini tidak hanya hobi membaca dan mengoleksi buku, tapi Naya juga sudah berhasil menerbitkan salah satu karyanya. Keren banget loh ini. Oh iya Nay, aku tuh
punya temen, dia tuh suka membaca buku, bukan buku, tapi dia di handphone. Iya, Nah, boleh. kalau misalnya Naya ini punya nggak ketertarikan membaca buku di handphone, membaca dalam bentuk digital lah? Digital, menarik banget sih lah, contohnya mungkin kayak di Twitter, kayak AU gitu ya, atau di Wattpad. Nah, Jujur kalau di Wattpad itu aku baca sih beberapa yang mungkin memang udah diterbitkan jadi novel. Nah, menurut aku kalau teman-teman mau mulai baca, itu boleh banget loh baca dari, hal-hal yang kecil dulu, misal kayak AU. Itu kan juga dia ada visual ya, iya betul. bicara. Nah ya, jadi kita juga bisa lebih menggambarkan, mengimajinasikan cerita yang digambarkan oleh penulisnya gitu. Terus misalnya nih, kayak, di Wattpad, itu juga kan ceritanya relevannya lebih pendek dan lebih ringan. Jadi teman-teman tuh lebih ngerasa nggak bosan karena itu lebih relate buat remaja seumuran kita, gitu sih. Soalnya tuh banyak banget teman-teman aku tuh yang banyak membaca AU, bahkan sampai mereka berkarya membuat AU di Twitter. Itu keren banget sih menurut aku. Nah, ini nih Nay, kan Naya udah membaca beberapa buku, banyak buku bahkan, ada nggak kutipan menarik atau quotes yang paling berkesan yang kamu ingat dari buku yang pernah kamu baca? Ada dong lah pastinya. Ini kebetulan banget aku lagi baca buku judulnya Namaku Alam. Di dalam ini itu menceritakan tentang satu sosok pemuda seumuran kita, kelas 2 SMA. Tapi dia itu punya pengetahuan sejarah yang luar biasa banget. Dan di bukunya itu dia sempat mengutip ini. Bahkan aku tulis loh di depannya. Aku selalu memperlakukan buku sebagai sebagian dari hidup. Karena itu, ilmu darinya tidak pernah mati dan mengalir di dalam darahku. Jadi alam itu selalu menekankan kalau misalnya dari membaca buku, kita itu dapat banyak banget edukasi. Nah, dari sini akhirnya aku tuh, tahu gitu loh lah, oh ternyata benar ya, ternyata pemikiranku selama ini bahwa buku itu bukan hanya sekedar jadi hiburan aja, tapi juga menjadi sarana untuk menambah edukasi, sama yang kayak disampaikan alam. Nah, dari buku ini aku juga mau memberitahu ke teman-teman kalau sebenarnya banyak banget loh edukasi yang bisa kita dapatkan dari buku, gitu. Jadi membaca buku itu cuma bener sih, nggak hanya hiburan, tapi kita juga dapat banyak banget informasi-informasi baru yang bahkan kita tidak tahu di dunia ini, tiba-tiba kita tahu dari kita membaca buku gitu ya. Nah, ini nih satu lagi nih Nay sebelum closing. Kasih semangat dan motivasi dong buat teman-teman di luar sana yang masih mager buat membaca, masih mager buat berliterasi. Sebenarnya udah ada buku-bukunya nih, senang beli juga tapi nggak mau bacanya karena rasanya tuh males. Mungkin bisa Naya memberikan semangat kepada teman-teman di luar sana. Jadi aku cuman mau kirim pesan aja, jadikan Ramadan ini sebagai salah satu momentum untuk memperbaiki diri, khususnya dalam bidang literasi yang kita bahas gini ya. Karena sebetulnya kalau kalian itu nggak perlu besar teman-teman, kalian nggak perlu kayak bercita-cita untuk menyelesaikan 5 buku dalam 1 bulan. Kalau misalnya itu terlalu besar, kalian mulai aja dari hal-hal kecil, misalnya baca AU yang kayak Lala bilang tadi, baca Wattpad gitu. Karena hal masih walaupun kecil tapi kalian lakukan secara rutin, itu dampaknya pasti akan sangat lebih besar daripada kalian melakukan hal besar tapi hanya sesekali gitulah. Jadi saran aku kalau kalian mau melakukan suatu hal yang baru, misal membaca buku atau, hal positif apapun itu, lakukan secara konsisten tapi terus-menerus biar hasilnya nanti kalian bisa nikmati di kemudian hari gitu. Keren banget. Nah, teman-teman dari obrolan kita hari ini aku belajar satu hal penting. Produktivitas itu bukan tentang terlihat sibuk, tapi produktif itu adalah tentang bertumbuh. Di tengah puasa, tugasnya sekolah yang banyak, organisasi, bahkan bimbel, ternyata tetap ada ruang untuk membaca. Dan dari membaca itulah cara berpikir kita dilatih. Empati kita juga diperluas dan karakter kita juga tentu saja dibentuk. Ramadan memang mengajarkan kita untuk menahan diri, tapi lebih dari itu Ramadan juga mengajarkan kita untuk menguatkan diri. Kita juga bisa membaca dari satu halaman mulai hari ini. Karena dari satu halaman lahir satu pemikiran, dari satu pemikiran lahir satu perubahan, dan dari perubahan kecil yang konsisten lahir versi diri yang lebih progresif. Nah, kayaknya terima kasih banget ya udah mau kita saling bertukar pikiran, sambil Naya juga memperlihatkan karyanya Naya sudah terbit. Terima kasih banget Naya untuk meluangkan waktunya di podcast kita kali ini. Iya, aku juga berterima kasih banget nih sama tim jurnalistik SMA 2. Harapannya kalau kita udah melakukan podcast kayak gini ya lah,
angka literasi di Indonesia, semangat membaca teman-teman itu jadi lebih meningkat gitu. Karena sekarang kita tahu kalau membaca itu tuh sebenarnya bukan buat orang-orang tua aja loh, bukan hanya sekedar kita tuh harus membaca untuk kita mendapatkan ilmu yang paten, tapi dari situ juga kita bisa dapat edukasi, dapat informasi, bahkan kita juga bisa dapat sesuatu yang seru dari membaca buku gitu. Semoga cerita dan pengalaman kamu nih bisa menjadi penyemangat untuk sobat-sobat Arjuna semuanya. Nah, sobat Arjuna, Ramadan bukan alasan untuk melambat ya. Justru Ramadan adalah momentum untuk melesat. Mari kita aktifkan mode terbaik kita. Mode produktif dalam berpikir, mode positif dalam bersikap, dan mode progresif untuk berkembang. Aku Lala, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan diagram dari hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.